Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wassalatu wassalamu ala man uhiya ilaihi al-Qur'an sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hamba-hamba Allah dan para pecinta Al-Quran dimanapun Anda berada, kali ini kita akan masuk lebih jauh atau lebih mendalam mengenai ilmu tajwid, di mana pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang makharijul huruf. Sekarang kita akan lanjutkan ke sifatul huruf atau karakteristik huruf-huruf hijaiyah. Kita tahu bahwa setiap huruf selain punya makhraj juga punya sifat. Dan kalau makhraj setiap huruf itu hanya satu, tapi untuk sifatul huruf satu huruf bisa memiliki lebih dari satu, bahkan dua, tiga, empat, bahkan lima dan enam dalam satu huruf. Baik, dalam kesempatan yang sangat singkat ini kita bincang sedikit mengenai sifatul huruf. Sifatul huruf dibagi menjadi dua. Langsung kita tulis ya. Sifatul huruf. Sifat artinya sifat-sifat atau karakteristik huruf hijaiyah. Nah, sifatul huruf ini dibagi menjadi dua. Ada namanya sifat yang lazimah, ada yang aridhah. Lazimah artinya sifat yang melekat selamanya. Dia lazim, dia terus menerus ada kapan saja dalam kondisi apapun. Adapun sifat yang aridhah, sifat yang kondisional, kadang ada, kadang enggak, kadang berubah. Apa contohnya sifat yang lazimah? Banyak. Di sini ada 17, bahkan ada yang mengatakan 18. Contoh yang sederhananya adalah misalnya pertama ada hamas, lawannya jahar. Ini adalah sifat yang lazimah. Ada huruf yang hamas. Hamas itu artinya nafas berhembus. Hurufnya sebagaimana kata Imam Ibnu Jazari, fahathahu syakhsun sakat. Fahatha, ha, shin, kha, sod, kemudian sin, kaf, ta. Ada 10 huruf. Kemudian selebihnya jahar. Jahar itu kebalikannya, huruf yang nafas nggak boleh berhembus. Nah, ingat ya, salah satu huruf jahar itu adalah ba, itu karena nggak masuk di huruf hamas. Huruf ba itu huruf yang jahar, nggak hamas. Artinya nggak boleh ada nafas yang berhembus. Maka kalau ada orang yang baca ba atau dal, itu nggak boleh berhembus. Kalau ada yang baca dengan berhembus, berarti salah sifat, karena dia adalah sifatnya jahar bukan hamas. Misalnya ba kan sebagian orang pakai ba atau da, alhamdu, kan itu salah karena secara sifat dia ba dan dal itu adalah sifatnya jahar, nggak boleh ada nafas yang berhembus. Atau contoh lain misalnya ada syiddah dan lawannya rakhawah. Syiddah itu artinya suara tertahan, kalau rakhawah suara mengalir. Suara mengalir. Jadi misalnya huruf ro itu kan suara mengalir, aur. Kemudian as ada bunyi yang mengalir. Tapi kalau yang syiddah, yang tertahan, suara tertahan itu kalau dipantulkan, kalau disukunkan nggak ada bunyi yang mengalir. Misalnya ab itu kan ba, atau ak. Nah, selain itu huruf-huruf yang rikhawah banyak. Ya, syiddah itu kata Imam Ibnu Jazari, ajide kotin bakat. Ajide kotin bakat. Ada hamzah, huruf jim, ja itu adalah huruf yang syiddah. Kemudian ajide kotin, kemudian dal, to dan ba. Oke, selebihnya rakhawah. Rakhawah itu suara mengalir. Ini contoh ya. Kemudian di sana ada, ini banyak, di sini ada 17 nanti. Misalnya ada lagi isti'la.
Isti'la lawannya istifal. Istilah itu huruf yang terangkat ya, huruf yang terangkat. Jadi di sana ada 7 huruf, misalnya kho, so, do. Khus, so, do, tin, qid itu huruf istilah. Huruf yang terangkat pangkal lidah. Karena terangkat pangkal lidah, maka bunyinya akan tebal, bunyinya akan cenderung ke o. Kho, so, do, ro, to. Nah ini semua adalah huruf-huruf yang isti'la. Nah sebaliknya lawannya istifal. Istifal itu artinya di bawah, seperti asfal itu kan di bawah. Nah istifal karena pangkal lidah nggak terangkat. Jadi semua huruf yang nggak masuk isti'la adalah istifal. Jadi huruf isti'la itu ada khusso, do, tin, kiu, kho, so, do, kho, so, do, ro, to, kof, wo. Ini semua 7 huruf adalah huruf yang isti'la. Selebihnya istifal. Nah ini semuanya adalah contoh-contoh sifat-sifat yang lazimah. Ada lagi yang tidak ada kebalikannya. Kalau ini ada kebalikannya, hamas lawannya atau kebalikannya jahar, syiddah kebalikannya rikhawah, isti'la istifal. Ada lagi nanti itbaq lawannya infitah. Kemudian ada ismat lawannya idlaq. Kemudian ada yang nggak ada kebalikannya, nggak ada lawannya. Misalnya qalqalah, qalqalah, ajidaqatin bakat, atau kata orang baju di toko, itu kan huruf-huruf yang qalqalah yang ada pantulannya, aqo, ab, aj. Nah semua itu adalah huruf qalqalah. Atau misalnya sifat takrir khusus untuk huruf ro, ada sifat takrir, ada inhirab. Kemudian ada terakhir namanya istitolah. Istitolah artinya memanjang, yaitu huruf bod. Nah semua ini adalah sifat-sifat yang lazimah yang selalu ada nempel pada huruf hijaiyah kapan saja, baik dia berharokat fathah, berharokat dhammah, kasrah ataupun sukun. Adapun sifat-sifat yang aridhah adalah contohnya sifat ro yang tarqiq, kadang dibaca tarqiq, kadang dibaca tafkhim. Nah itu kan kondisional, sama dengan lam. Lam itu kadang dibaca tebal kalau nempel pada lafzul jalalah, Allah, Rasulullah, itu kan dibaca tebal. Tapi kalau diawali kasroh, fillah, fisabilillah, dibaca tipis. Nah itu semuanya namanya sifat-sifat yang aridhah. Nah satu hal teman-teman para pecinta Quran, bagi yang Anda yang mendalami tajwid, ada satu hal yang harus kita perhatikan dan harus kita pahami benar adalah mengenai sifat-sifat pada huruf hijaiyah. Jangan sampai sifat itu mempengaruhi huruf lain gitu. Jangan sampai ada huruf yang tebal terus tetangganya huruf sebelahnya nggak tebal ikut menjadi tebal. Nah itu yang harus diperhatikan ya. Misalnya Anda baca wa mallahu, yang tebal itu Allahnya, lafaz Allahnya yaitu huruf lamnya. Sementara mimnya nggak tebal, wa mallahu. Ini kan ma-nya, ini kan huruf tipis yang tebal hanya lamnya. Tapi jangan sampai dibaca wa mallahu dan seterusnya. Banyak contoh-contohnya. Kemudian ada lagi untuk sifat yang aridhah ini, misalnya huruf ro ya. Huruf ro itu teman-teman, saya ingin kasih rumus ya di bagian akhir di pertemuan ini. Untuk sifat ro, supaya kita nggak bingung, biasanya banyak orang bingung nih, gimana sih ro itu, kapan dibaca tebal, kapan dibaca tipis. Sederhananya gini, ro yang berbaris atas dibaca tebal, begitupun ro yang berbaris dhammah. Kemudian ro yang berbaris bawah dibaca tarqiq atau tebal atau tipis. Nah kalau ro-nya sukun, lihat huruf sebelumnya.
Kalau harokatnya fathah atau dhammah, maka dibaca tebal. Kemudian kalau barisnya di bawah, lihat dulu. Oke, jadi kalau barisnya atas atau dhammah pasti dibaca tebal atau tafkhim. Tapi kalau baris bawah, untuk baris bawah ya, sekarang fokus ke baris bawah. Kalau ada ro diawali baris bawah, lihat dulu baris bawahnya ini. Ini baris bawah yang asli atau tidak asli. Kalau dia asli maka baru dibaca tipis. Tapi kalau dia tidak asli tetap dibaca tebal. Misalnya irji'i. Misalnya ada ayat irji'i atau irji'. Nah, ini kan ro diawali baris bawah. Tapi karena kasrohnya bukan kasroh asli, maka dia tetap dibaca tebal, irji'i. Atau limanir tabo, misalnya ya. Nah, ini kan kasrohnya, ini kasroh tidak asli, karena asalnya liman irtado. Ini semuanya contoh kasroh yang tidak asli. Jadi kalau ada ro sebelumnya kasroh, lihat kasrohnya dulu, asli atau enggak. Kalau kasrohnya enggak asli, tetap dibaca tebal. Kemudian kalau dia asli, satu lagi ya, kalau dia asli, lihat huruf setelahnya juga. Kalau huruf setelahnya berupa huruf isti'la misalnya, maka tetap dibaca tebal. Misalnya mirsad, ro-nya sukun, sebelumnya kasroh, tapi setelahnya adalah huruf isti'la, maka dia dibaca tetap tebal. Nah, itu rumusnya ya teman-teman. Kalau masih bingung, Anda silakan baca buku tajwid. Yang jelasnya untuk ro ini termasuk sifat yang aridhah, sifat yang kondisional. Jadi kadang dibaca tebal, kadang dibaca tipis. Maka sekali lagi, jangan sampai huruf-huruf yang tebal mempengaruhi huruf setelah dan sebelumnya. Jadi yang tebal misalnya wal yatalattaf, jangan sampai wal yatalattaf, atau mahmasoh dan seterusnya. Oke, saya kira untuk sementara itu ya. Untuk sifatul huruf ada dua, ada yang sifat yang lazimah, ada yang aridhah. Kalau yang lazimah selamanya ada, cuman nanti teman-teman ada namanya maratibus sifat, tingkatan-tingkatan sifat. Jadi walaupun lazimah selamanya ada, tapi kondisional juga kadarnya, apakah banyak, apa sedang, apa kurang. Misalnya qalqalah kan ada yang tebal, ada yang ada yang besar, qalqalah kubro, ada yang besar banget akbar, ada yang qalqalah sugro gitu. Tapi semuanya qalqalah. Jadi dia sifat lazimah, tapi kadang besar, kadang kecil, kadang sedang gitu ya. Begitupun nanti istilah, ada yang istilahnya sempurna, ada yang sedang, ada yang minimal. Oke, saya kira itu untuk sementara pengantar saja teman-teman. Semoga Anda termasuk orang-orang yang serius mendalami Al-Quran. Beginilah keistimewaan dan kesempurnaan kitab suci Al-Quranul Karim, karena di dalamnya ada banyak sekali ilmu-ilmu yang harus kita pelajari, yang harus kita pahami agar kita lebih sempurna kebersamaan kita, mulazamah kita dengan Al-Quran, interaksi kita dengan Al-Quran. Kalaulah kita ngomong di hadapan presiden, di hadapan orang-orang penting, atau mungkin di hadapan tamu, kan ada tata keramanya, ada tata caranya. Maka demikian pula kita berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alangkah tidak baiknya, alangkah tidak sempurnanya kalau kita berhadapan dengan Sang Maharaja, Sang Maha Dahsyat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita membaca kitab sucinya tapi tidak mengetahui ilmunya, tata keramanya.
Maka ilmu tajwid merupakan ilmu yang sangat penting karena berhubungan langsung dengan adab kita membaca kitab suci. Karena saat kita membaca kitab suci Al-Quranul Karim, kita sedang berada di hadapan atau kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sangat wajar, bahkan sangat wajar sekali lagi, bahkan harus kita mengetahui tata caranya, hukum-hukumnya, dan tata keramanya. Semua kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi orang-orang yang mencintai Al-Quran, yang serius mempelajari dan mengamalkan Al-Quran dan menyebarkannya, insya Allah. Mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semangat bersama Al-Quran. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.